Kemudian bagian kedua, umumu risalatihi sallallahu alaihi wasallam. Keumuman risalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Arsalallahu sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Allah telah mengutus sayyidana Muhammad ilal alamina kafatan, ke seluruh alam, fi kulli zamanin wa makan, pada setiap zaman dan tempat, tidak peduli Arab, non Arab, Jawa, Banjar dan sebagainya, risalahnya ini berlaku umum. Sehingga kalau ada adat yang bertentangan dengan risalah, ya adatnya mesti dimodifikasi, bukan risalahnya yang dimodifikasi. Insihim wa jinnihim, risalah ini berlaku umum untuk manusianya maupun jin, ya, jinnya. Sehingga kalau ada jin, ya diajak masuk Islam, ya mestinya begitu. Tapi ini bukan tugas manusia untuk mendakwai jin. Kalau ada jin yang mau belajar diajari, sebetulnya tidak mengapa juga, ya. Meskipun tidak kita sarankan gitu, tidak usah kita urusi. Ada dai-dai sendiri dari kalangan jin mereka. Wa risalatuhu sallallahu alaihi wasallam amatan baqiyatan, amatun baqiyatun ila yaumil qiyamah. Risalah beliau sallallahu alaihi wasallam itu adalah umum dan tetap hingga hari kiamat. Qala ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah berfirman, tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat. Nah, kepada siapa? Lil alamin, untuk seluruh alam. Kok bisa rahmat? Ya rahmatnya ini kata Imam Al-Baydawi di dalam tafsirnya, ya syariatnya itu, Al-Qur'annya itu dengan membawa hukum-hukum syariat untuk mengatur kehidupan, itulah yang menjadi rahmat, yang akan menjadikan kehidupan tertata dengan baik, ya, manusia bisa berbahagia. Kalau tidak, kita bisa lihat, ya, kondisi orang-orang yang tidak mau taat, susah hidupnya, kaya tapi bisa banyak bunuh diri, stres dan sebagainya. Waqala, sudah sholat. Waqala wa idh sorofna ilaika nafarom minal jinni yastami'unal Qur'an. Wa idh sorofna ilaik, dan ingatlah ketika sorofna ilaik, kami hadapkan kepada engkau, nafarom minal jin, ya, satu kelompok jin. Nanti di surah jin itu ada banyak cerita itu, ya. Jadi Nabi ada sekelompok jin, tapi kita lihat di dalam tarikh, Nabi sekedar mendakwai mereka karena Nabi diutus untuk manusia dan jin. Tetapi Nabi tidak mengarahkan atau mengerahkan mereka saat perang Badar, perang Uhud itu. Nabi tidak kemudian mewajibkan kepada pasukan jin itu untuk cawe-cawe, enggak. Jadi ketika ini contoh kepada kita semua, ya, tidak usah bermuamalah dengan jin. Muamalahnya cukup kita ketika ada hadis-hadis terkait dengan tempat-tempat tertentu, kita tidak boleh kencing sembarangan, ada lubangnya dan sebagainya, ya, itu kita lakukan. Jadi tidak perlu kita melihara ini, tidak. Kalau mereka ada mau bantu-bantu, ya tidak mengapa. Bantu-bantu bersihin asrama misalnya, ya, kerja bakti jinnya, ya tidak mengapa. Tapi jangan dicari. Kalau dulu ada santri mencari khodam dari kalangan jin, tidak perlu. Manusia aja sulit, kita tidak tahu latar belakangnya, apalagi ini makhluk halus, makhluk gaib yang kita tidak tahu ini baik apa tidak, perilakunya, akhlaknya bagaimana. Maka kita hendaknya berlindung saja kepada Allah supaya tidak ada gangguan itu. Jin bisa beriman, dia kayak manusia. Kalau ada yang merasuk-rasuk itu jin tidak baik. Ganggu-ganggu itu tidak baik, ya, karena mereka tidak semestinya mengganggu sesama orang beriman, ya, sesama makhluk yang beriman tidak akan mengganggu. Kalau yang diganggu, kita berlindung kepada Allah. Mereka tidak punya kekuasaan terhadap kita, tidak punya kekuasaan, ya, kecuali mereka, ya, kalau di dalam kitabnya Imam Asy'arawi itu, mereka menjelma menjadi hewan atau menjadi barang yang kasat mata. Kalau mereka menjelma begitu, ya sudah, menakut-nakuti kita, dipukul aja, mereka kesakitan itu. Bahkan kalau misalnya mereka dibunuh, mereka mati juga, itu jin begitu. Penjelasan Syekh Mutawalli Asy'arawi. Jadi tidak perlu takut.
dalam hati itu ya. Jadi Allah hadirkan sekumpulan jin yastami'unal Qur'an. Mereka itu mendengarkan Al-Qur'an. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Ya, ketika mereka itu sudah hadir, mereka katakan ansitu, diamlah kalian. Jadi jin aja dengerin Al-Qur'an diam mereka memperhatikan. Falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin. Maka ketika sudah selesai, mereka kembali kepada kaumnya, munzirin, memberikan peringatan kepada kaumnya. Ya, kadang kepo juga ya, ingin tahu juga gimana ini. Tapi saya sudahlah, kita ini lain ininya, alamnya lain, gak usah dikepo-kepoin. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Mereka kemudian kembali kepada kaumnya mengatakan, wahai kaum kami, sungguhnya kami telah mendengar kitab ya, yang diturunkan setelah Nabi Musa, yang membenarkan apa yang ada di hadapannya, ya, yang memberikan petunjuk kepada kebenaran ya, dan kepada jalan yang lurus. Ya, Surah Al-Ahqaf. Jadi ini ayat ini menunjukkan apa? Risalah baginda Rasul itu adalah umum untuk seluruh alam, manusia maupun jin. Jadi kalau ada yang merasa ini orang Jawa tidak mau pakai ajaran Islam, wong jin aja pakai Islam. Jin itu dikenai hukum, diseru dengan syariat Islam. Apa dia bukan manusia, bukan jin, mungkin alien. Alien pun kalau ada itu juga terkena, karena lil alamin ini alamin seluruh makhluk yang punya akal ya terkena beban taklif ini. Nah, termasuk juga sebagai buktinya itu bahwasanya risalah baginda Rasul ini untuk seluruh umat ya. Rasulullah SAW bersabda, wa kana nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan, dan adalah nabi ya, para nabi itu diutus untuk kaumnya secara khusus. Wa bu'istu ilan nasi ammah, sementara aku itu diutus untuk seluruh manusia secara umum. Ini riwayat Bukhari. Di kitab kalian itu agak tercampur antara Bukhari dengan Muslim. Kalau di kitab Muslim, kana kullu nabiyyin yub'atsu ila qaumihi khassah, adalah setiap nabi itu diutus kepada kaumnya secara khusus. Jadi kalau ada Nabi Musa itu memang kepada kaum Bani Israel. Nabi Isa kepada kaum Bani Israel. Sehingga yang bukan kaum Bani Israel enggak terkena seruan itu. Tugasnya ke sana. Kemudian Rasul katakan, wa bu'istu ila kulli ahmara wa aswad, dan aku diutus kepada setiap orang yang berkulit merah dan berkulit hitam. Artinya ndak pandang jenis kulit, mau apapun rasnya, Rasul diutus. Wa qad ba'atsa rasaila ila mulukil alam, dan sesungguhnya beliau telah mengutus para rosail, surat-surat kepada raja-raja di dunia, yada'uhum fiha ila dinil Islam, yang Rasulullah menyeru mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Nah, ini diantara yang ditulis surat dalam sejarah itu yang besar itu adalah Romawi ya. Kaisar Heraklius yang diutus sahabat namanya Dihyah bin Khalifah. Kemudian ada Kisra Persia, Mukaukis ya, Mesir. Ini raja-raja besar. Dua ini adidaya waktu itu, dua negara adidaya, Persia dan Romawi. Dan ya, raja-raja ini penguasa-penguasa. Ini tepatnya setelah perjanjian Hudaibiyah. Kondisi situasi di Madinah aman, kirim utusan berbarengan. Ini menunjukkan risalah Islam itu memang untuk seluruh alam. Ke Indonesia tidak ada riwayat. Nah, ini suratnya, surat tulisan waktu itu yang awal ini Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Rasulillah. Nah, ini ada yang terpotong ini karena ini gambar dari manuskrip lama, sudah hampir 1500 tahun. Nah, tapi ada riwayatnya di Sahih Bukhari. Nah, ini di Sahih Bukhari ini. Ini surat yang dikirim ke Heraklius. Min Muhammadin Abdillah wa Rasulihi ila Herakla azimir Rum. Dari Muhammad hamba Allah dan Rasulnya kepada Heraklius, penguasa Romawi. Salamun ala manittaba'al huda. Keselamatan bagi siapa yang mengikuti petunjuk. Amma ba'd. Adapun setelah itu, fa ini ad'uka bi ayatil Islam. Aku sesungguhnya menyeru engkau dengan seruan Islam. Aslim taslam. Masuk Islamlah engkau akan selamat. Yu'tikallahu ajraka marratain.
Allah akan memberikan kepada engkau pahala 2 kali lipat. Fa in tawallaita fa inna 'alaika itsmal arisiyin. Kalau engkau berpaling, tidak mau masuk Islam, maka bagi engkau ya, itu dosa al-arisiyin, rakyat engkau. Ada sebagian ahli hadis mengatakan arisiyin ini satu sekte dari Nasrani, karena dia tidak mau masuk Islam, umatnya akhirnya tidak mau masuk Islam, ngikuti rajanya, ngikuti kaisarnya. Maka ini ajakan sekaligus ancaman. Basyiran wa nadhiran, ya ini basyiran, memberi kabar gembira, engkau masuk Islam dapat 2 pahala. Nadhir, ancaman, peringatan. Kalau tidak, engkau dapat nanggung dosa rakyat. Kemudian ditulis ini dalam Al-Quran. Begitu insya Allah untuk sore ini. Ada masalah? Jadi pertama, risalah Nabi itu sebagai bukti Nabi adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua, mukjizatnya itu. Dan yang kita bahas poin di sini adalah ajaran Islam itu berlaku untuk setiap zaman dan setiap tempat, jin maupun manusia. Ya, nanti hukum-hukumnya bagaimana ya itu dipelajari di kitab-kitab fikih lah, bagaimana memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu.